Saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, baik di lantai 3 maupun yang di lantai 2, ada di lantai 1 juga? Tidak ada ya? Oke, di lantai 2 saya ucapkan selamat berjumpa, dan tema kita pada kesempatan sore hari ini sangat baik sekali, yaitu tiada seindah Dhamma. Begitu Pak Wede, ya? Dharma Bante. Tiada yang seindah Dhamma. Tiada yang seindah Dhamma, tiada yang seindah Dhamma. Sangat puitis. Tiada yang seindah Dhamma. Wah. Luar biasa. Saudara-saudara, kadang-kadang orang lalu bertanya, kok apa toh Dhamma yang indah itu? Dan kadang karena kita kepingin menunjukkan Dhamma yang indah, maka seperti yang tadi Pak Wedi sampaikan itu, orang kemudian berpromosi. Ya, kalau sekarang Anda misalnya jualan sandal. Ada yang jualan sandal di sini? Nanti terlanjur saya bikin contoh yang heboh-heboh, ternyata ada yang jualan nanti kesinggung. Ada yang jualan sandal? Ada? Oh, saya pernah ketemu Anda di mana ya? Airport ya? Oh, ya. Tapi saya tidak menyinggung tentang Bapak itu yang jual sandal, tapi ini kebetulan aja. Tapi bagi Anda yang kebetulan nanti jualan tertentu, nah ini mungkin menjadi inspirasi. Kadang kita waktu mau jualan itu selalu mengatakan punya kita adalah yang terbaik. Ya, jualan sandal, jualan kemeja, jualan roti, jualan bunga. Selalu kita mengatakan yang terbaik adalah punya kita. Makanya ada yang dikatakan dulu, kecap selalu nomor 1. Itu kan begitu kan? Karena kalau kita jualan kecap, kita juga selalu mengatakan nomor 1. Jualan batu baterai, ya nomor 1. Bahkan tentang agama juga kita mengatakan agama adalah yang nomor 1. Kok enggak ada yang mengatakan nomor 2? Nomor 3, sandal saya adalah nomor 3. Kok enggak ada? Adanya nomor 40 malah. Sandal saya nomor 40, sandalmu berapa? Saudara-saudara, kalau kemudian kita mengatakan bunga ini adalah yang nomor 1, orang lalu tanya, apa kelebihannya dengan yang lain? Kok kamu bisa mengatakan nomor 1? Kalau jualan sandal, kenapa nomor 1? Apa kelebihannya? Oh, kelebihan sandalku adalah buy one, get one free. Ya kan? Sandal itu buy one, get one free. Beli 1, dapat gratis 1. Betul kan? Betul kan? Nah kalau beli 1 dapat 1, masa sandal kanan bayarnya beda sama sandal kiri? Nanti yang jual sandal bingung, yang laku yang kanan semua. Nah saudara-saudara, kita selalu bikin promosi. Kemudian kalau bikin promosi, sandal ya pastilah. Beli 1 dapat gratis 1 ya pasti. Karena sandal dapatnya mesti 2. Biasa itu. Sandalku anti gores misalnya. Wah, itu baru kelebihan. Orang, wah ini dia sandal awet nih. Pokoknya selalu ada katakan kelebihan-kelebihannya. Saudara-saudara, sekarang ketika kita mengatakan tiada yang seindah Dharma, pasti orang tanya, kelebihannya apa? Ada orang menjawab, kelebihan di dalam Dharma adalah kekurangannya, yaitu kekurangan rambut. Dalam banyak kesempatan, umat Buddha kadang-kadang, beberapa umat Buddha, setelah sering ke wihara, setelah sering berkumpul dengan para biku,
rambutnya ngikut-ngikut. Pak Wedi termasuk. Ini Pak Edi jauh-jauh dari Medan. Wah, juga ikut. Ini ketua Yayasan Biara Mahasampati Medan. Khusus datang loh ke acara Anda ini. Wah, luar biasa ini. Nah, ini yang ngikut-ngikut. Ketua yayasan, terus rambutnya ya kayak biku berjubah, tidak berjubah ini. Saudara-saudara, kadang-kadang kemudian orang mengatakan, aduh aku males aja di umat Buddha. Ini kalau yang mau dipromosiin, agama Buddha adalah nomor 1 loh. Tiada yang seindah Dharma loh. Mana buktinya jadi umat Buddha malah hilang rambutnya semua gini kok. Tidak menarik. Saudara-saudara, kalau kita kemudian diajak, atau kemudian kita menawarkan Dharma kepada orang lain, promosi apa yang harus kita omongkan? Kita mengatakan Dharma nomor 1. Nomor 1 apanya? Kalau Anda hanya mengatakan keindahan-keindahan Dharma itu hanya di dalam teori, teori itu hanya ada di dalam buku. Kalau tadi Pak Wedi sampaikan tuh bagus sekali ya. Jadi kadang-kadang kita mengajak orang mengenal Dharma adalah dengan mengajak berdebat. Ada itu masa-masa itu memang. Dulu awal-awal saya ya begitu ya. Ketika saya masih kenal Dharma, seneng-senengnya kenal agama Buddha. Saya kenal agama Buddha itu baru umur 20 tahun. Sekarang saya sudah 50 lebih. Jadi setengah umur saya baru kenal agama Buddha. Ketika baru kenal agama Buddha, seneng-senengnya beragama Buddha. Waduh, promosinya kemana-mana saya promosiin. Nah, namanya barang yang happy. Anda saja kalau punya HP baru, Anda kan promosiin kemana-mana. Tunjukkan, dikit-dikit lihat-lihat jam. Kenapa? Karena barangnya baru. Coba HP Anda HP jadul. Bunyi aja dibanting. Jangan sampai bunyi, malu-maluin. Nah, saudara-saudara, ketika kita kenal agama Buddha. Dulu waktu saya mulai kenal agama Buddha, senang sekali. Saya promosikan kemana-mana. Kenapa? Karena saya senang belajar teorinya. Tetapi pada satu ketika saya ingat bahwa kata-kata yang tadi Wedi sampaikan, kita memenangkan perdebatan itu tidak berarti memenangkan pikiran seseorang. Saudara-saudara, Anda kalau mengenal Dharma secara teori saja, sangat mudah memenangkan perdebatan. Sangat mudah. Karena teori Dharma adalah melihat atau berpikir dengan cara yang berbeda. Teori Dharma itu adalah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ibaratnya telapak tangan kita ini ada telapak tangan yang gelap, berkulit gelap. Ada yang berkulit terang. Dharma itu melihat dari sisi yang berlawanan. Kalau tadi diceritakan ada Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha namanya pangeran adalah orang yang kaya. Tetapi justru kalau orang lain mengatakan kekayaan itu hebat, menyenangkan. Siapa di sini yang mengatakan kekayaan itu tidak menyenangkan? Ada? Tunjuk jari? Enggak ada, cuma orang pengen, saya pengen kaya. Yang kaya kepengen, kapan-kapan saya mau miskin gimana ya caranya? Ya? Ada?
Tidak ada. Semua pengen kaya, pengen kaya. Sembahyang saja sampai pengen kaya, pengen kaya. Loh, Pangeran Siddhartha ketika sudah puncak kekayaan, punya istana 3, beliau malah berpikir, untuk apa toh kaya ini? Karena kekayaan ini tidak bisa membeli kebahagiaan. Anda boleh dengan kekayaan Anda membeli rumah yang bagus, membangun rumah yang besar. Tetapi Anda tidak bisa membeli kenyamanan hidup dalam keluarga. Kadang-kadang rumah yang besar justru menjauhkan keluarga. Saudara-saudara, kalau Anda atau kalau ada orang punya rumah cuman 1 ruangan, dipakai untuk menyambut tamu, dipakai untuk tidur keluarga, dipakai untuk ruang makan, dipakai juga untuk dapur, hanya 1 ruangan aja. Maka yang terjadi adalah keakraban. Ya kan? Akrab. Anda bisa bayangkan? 1 ruangan saja, ada tamu, di mana istrimu? Itu. Mana anakmu? Itu. Mana kucingmu? Itu. Mana anjingmu? Itu. Loh, kok semua di situ semua? Akrab kok kita. Kamu masak apa? Lihat aja sendiri. Makan apa? Lihat aja sendiri. Karena ruang makannya ya di situ. Bisa bayangkan? Saudara-saudara, ketika orang sudah kaya raya, kemudian dia membangun rumah, maka ruang tamunya di sini. Ruang keluarga di lantai yang lain. Ruang makan di lantai yang berbeda. Maka akhirnya pasangan hidupmu mana? Gak tahu ya kemana. Coba saya telepon dulu ya. Halo, halo. Oh, di mana kamu? Di mall. Oh ya sudah. Di mall. Masa apa kamu? Wah, nggak tahu nih di dapur. Mana dapur? Itu jauh. Saudara-saudara, kekayaan ternyata malah hanya bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kebersamaan dalam keluarga. Anda yang sudah punya kamar sendiri-sendiri, nanti Anda akan merasakan mau manggil makan bersama saja, pakai BBM. Jadi manggil dari lantai 1 ke lantai 2, itu pakai server Kanada dulu. Baru. Sudah ngerasakan itu? Sudah. Coba saudara. Dari kamar sebelah ke kamar yang lain, 1 lantai pakai WA. C, sudah makan belum C? Coba saudara. Coba kalau kita ini semua tidak punya duit. 1 ruangan. Mau makan? Ayo makan. Nah. Makan apa kita? Ini cuma ada sepiring. Ayo rame-rame. Jadi enak kaya atau enak miskin? Tepuk tangan dulu sepertinya ya. Oke. Saudara-saudara, inilah kenyataan. Inilah cara berpikir terbalik. Semua orang kepingin kaya. Pangeran Siddhartha justru melihat, apa sih kaya ini? Aduh, bikin penderitaan. Kalau tidak bisa menggunakan. Karena nanti akan ketemu jawabnya di akhir perjuangan beliau. Kemudian rumah tangga juga sama. Pangeran Siddhartha, begitu istrinya melahirkan, wah, saudara-saudara, umumnya bapak-bapak itu,
Kalau istrinya melahirkan, umumnya senang. Umumnya. Apalagi kalau anak pertama, umumnya senang. Tapi kalau anak ke-11 biasanya sudah, aduh. Tapi kalau anak pertama senang, Pak Wedi dulu senang enggak? Punya anak pertama? Hah? Oh ya, Anda lah yang jadi anak ya. Pak Wedi ternyata belum berumah tangga loh. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi. WA-nya berapa Pak Wedi? Ya, nanti Anda boleh berkenalan, silakan. Tapi kalau dapat jangan lupa ya. Iya, kalau diiklankan Bante berat Bante. Gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Bante. Oke. Ya. Nah, saudara-saudara, Pangeran Siddhartha ketika istrinya melahirkan, beliau justru mengucapkan kata-kata yang ya sudah lahir belenggu. Lalu anaknya dinamain Rahula. Artinya belenggu. Coba saudara-saudara. Beberapa orang kalau mau melahirkan kadang-kadang tanya. Jadi kadang-kadang biku ini juga ada profesi tambahan. Mencarikan nama bayi. Dan kadang dia tanya, Bante namanya kasih apa? Gimana kalau saya kasih nama kebencian? Jangan Bante, jangan. Kasih nama ya yang cinta kasih atau apa. Gimana kalau saya kasih nama penderitaan? Enggak mau Bante, yang bahagia-bahagia saja. Padahal Pangeran Siddhartha anaknya dinamain belenggu. Kalau anak wihara, ada enggak yang namanya Rahula? Ada enggak? Ada. Ada yang punya rencana anaknya dipanggil Rahula? Enggak ada. Padahal kadang-kadang kalau saya sudah ketemu beberapa orang memang namanya dipanggil Rahula, itu ada anaknya. Maka Rahula bisa jadi nama Buddhis juga. Nah, saudara-saudara, tapi kalau Anda pakai nama belenggu, enggak mau. Kata Rahula kan orang lain kan enggak tahu. Jadi masih mau, oh gagah juga ya, Rahula, seneng. Tapi kalau coba namanya bahasa Indonesia, belenggu, enggak mau. Karena nanti anaknya susah dipanggil di sekolah, bel-bel, gugu, leng-leng. Kalau sudah nanti sudah tua, kan dipanggil Pak Bel, Pak Leng, Pak Nggu. Susah. Tapi Pak Rahula, wah senang. Karena nggak ngerti artinya. Padahal kalau ngerti artinya, belenggu adalah penderitaan. Adalah hal yang tidak menyenangkan. Punya anak dianggap tidak menyenangkan. Ini kan sudut yang berbeda. Ya kan? Berapa banyak pasangan hidup yang kepingin punya anak. Sampai usaha macam-macam. Ingat saya dulu Pak Wedi pernah tanya juga ya tadi ya. Mau punya anak gimana Bante? Sudah punya pacar belum? Sudah punya istri belum? Belum kok mau punya anak. Saudara-saudara yang mau kepingin melahirkan, kalau belum punya pasangan hidup, jangan punya keinginan itu. Harus cari dulu pasangan hidup. Nah, kalau Anda sudah tahu prinsipnya hanya kebalikan, prinsip Dharma, maka perdebatan apapun pasti bisa Anda menangkan. Misalnya begini, ada satu masa tertentu, seseorang datang kepada saya. Biku, yang manggil saya biku. Oh saya tahu, ini pasti bukan Buddhis. Saya nggak suka sama biku. Wih. Sebetulnya kata itu kalau saya balik sudah bisa. Nggak suka ngapain ke sini. Tapi saya tunggu dulu. Saya mau dengerin, dia mau ngapain nih? Ya, kan sisi terbalik. Kan gampang loh. Dia mau hitam,
saya kasih putih. Dia mau putih, saya kasih hitam. Sederhana sekali. Prinsipnya gampang sekali itu. Saya nggak suka sama biku. Oke, kenapa? Biku nggak punya rambut. Loh. Dia sudah mengatakan hitam. Nggak punya rambut, kata negatif. Ya, kalau tadi dia kata negatif, yang pertama yang tidak saya tanggapi, saya nggak suka sama biku, itu kan hitam. Saya gampang kasih putih. Ngapain kamu datang? Datang adalah putih loh. Unsur yang positif. Ngapain kamu datang? Kalau nggak suka, ya nggak usah datang. Tapi karena nggak saya jawab, karena itu kan masih awal, saya biarkan dulu. Saya nggak suka sama biku karena nggak berambut. Oke. Saya jawab. Sudahkah kamu tahu manfaat tak berambut? Hemat sisir. Itu sudah pasti. Hemat perawatan. Dan selalu percaya diri. Bangun tidur ada tamu, tidak takut. Kalau Anda yang berambut, bangun tidur ada tamu. Sebentar. Betul? Sisi hitam dikasih, sisi putih yang dibuka. Sederhana. Terus dia diskusi lagi. Saya nggak suka. Biku apa itu? Pakaiannya kayak gini terus. Anda pernah lihat biku pakai jaket? Anda pernah lihat biku pakai sepatu boot? Saudara-saudara, itu sisi hitam dia kasih. Ya, saya nggak suka biku pakaiannya gitu. Kamu belum tahu manfaatnya pakaian gini. Apa itu? Kemana saja kita pergi, kita nggak perlu mikir pakaian. Mau ke pesta, ke orang meninggal, sama pakaiannya. Coba Anda pakai pakaian merah ke pesta, seneng. Coba pergi ke orang meninggal, nggak berani. Kita gini terus. Mau ketemu pejabat, gini, nggak perlu pakai jas. Enak. Mau naik pesawat, ya gini. Musim dingin, ya kedinginan. Tapi enggak apa-apa. Coba sisi hitam, kasih sisi putih. Terus dia ngomong sisi putih. Wah, kalau gitu jadi biku enak ya. Sisi putih, saya kasih sisi hitam. Kalau enak, kenapa enggak banyak yang jadi biku? Terus itu perdebatan sampai pagi bisa. Sudah tahu caranya itu ya? Nah, saudara-saudara, ketika Anda sudah pegang prinsip Dharma, hitam bisa kasih putih, putih bisa kasih hitam, semua perdebatan bisa Anda selesaikan dengan baik. Tetapi saudara-saudara, pengalaman itu membuat saya lalu berpikir, saya bisa memenangkan semua perdebatan, bisa membuat orang berdiam karena perdebatan, tetapi tidak membawa perubahan pikiran. Kadang-kadang orang itu hanya gregeten, nggak bisa jawab lagi. Tapi dia tidak berubah. Dia nanti malah pulang membawa kebencian. Itu banyak sekali contoh-contohnya itu. Karena dulu saya ngalami begitu. Saya nggak suka dengan agama Buddha. Kenapa? Karena duduknya di bawah kalau kebaktian. Lah, bisa duduk di bawah, pasti bisa duduk di kursi. Bisa duduk di kursi, belum tentu bisa duduk di bawah. Jawaban-jawaban yang sederhana. Toh? Nah, semacam itu. Saudara-saudara, kemudian saya lalu merenungkan. Di dalam Dharma, ada kata-kata yang disampaikan begini, bahwa kalau sekarang kita hanya dengan memenangkan kata-kata itu, memberikan nasihat, seperti yang tadi Pak Wedi katakan, memberikan nasihat 1000 kali, tidak akan bermanfaat dibandingkan melakukan satu perbuatan, memberikan contoh perbuatan. Kemudian di dalam Dhamma juga ada sisi lain bahwa bisa berbicara, bisa menjelaskan Dharma. Belum tentu itu adalah Dharma Duta. Tapi orang yang bisa melaksanakan Dharma, itulah Dharma Duta.
Saudara-saudara, proses ini kemudian membuat saya lalu berpikir, wah, debat terus ini nggak ada gunanya. Kita hanya mengalahkan orang, tapi malah membawa kebencian. Karena di dunia kemudian ada yang menang dan ada yang kalah. Dan yang kalah biasanya timbul kebencian, timbul dendam. Dia pulang dari perdebatan itu nggak bisa ngomong dan dia nyari lagi. Oh, gimana caranya? Nanti saya debat lagi. Saya nyari lagi, debat lagi, debat lagi. Apa gunanya? Tidak ada guna. Tapi kalau diberikan contoh, ini akan membuat dia lebih mau belajar. Dan di dalam Dhamma dikatakan juga bahwa orang tertarik dengan orang yang lain itu karena beberapa sebab. Yang pertama tertarik karena penampilan. Saudara-saudara, berapa banyak di antara Anda ini yang sudah punya pasangan hidup? Berapa orang ya? Banyak, belum tentu semua. Berapa orang kira-kira? Tunjuk jari yang sudah punya pasangan hidup. Supaya tahu, saya tahu yang belum punya. Loh iya, ini siapa yang sudah punya pasangan hidup? Ayo coba tunjuk jari. Lumayan. Oke. Saudara-saudara, ketika Anda melihat pasangan hidup Anda, yang nomor satu dulu, biasanya dulu yang membuat tertarik adalah penampilan. Rambutnya, bodinya, mukanya. Ya toh? Ada yang melihat, bapaknya. Saya kira jarang yang tertarik ke pasangan hidup karena bapaknya. Mamahnya. Mobilnya. Saya kira jarang. Tapi biasanya lihat fisiknya dulu. Ya kan? Kan kalau mau punya pasangan hidup aja, saya kenalkan si ayah. Mana fotonya? Kan begitu harus dipegang. Nah, saudara-saudara, di dalam Dhamma dikatakan ada orang tertarik karena fisik. Jadi pertama fisik, dilihat. Hebat sekali nih. Karena itu kemudian beberapa orang yang mau menjadi Dharma Duta membuat fisik yang bermacam-macam. Nah itu kalau di zaman Sang Buddha dulu ada misalnya, kalau biku jubahnya dibikin yang agak unik. Tembelannya lebih banyak. Jadi orang lihat, ini biku hebat nih, tembelannya banyak. Jadi jubahnya ditempel-tempel. Ada itu fisik. Atau kemampuan batin. Beberapa orang dulu tertarik karena biku-biku yang sakti-sakti. Bisa terbang. Walaupun hari ini sudah banyak biku terbang itu banyak. Beli tiket toh. Tiket pesawat. Tapi zaman dulu, ini sulit sekali. Ya, Jakarta, Surabaya, terbang. Kalau sekarang Anda saya kasih tahu gitu, Anda biasa-biasa saja kan? Jakarta, Surabaya terbang biasa toh? Biasa. Tiket kok. Tiket pesawat. Tapi zaman dulu, ini ada biku bisa terbang. Kemudian orang ngikuti semua. Pada zaman itu memang terbang sungguhan. Tetapi saudara, Sang Buddha tidak menganjurkan begitu. Kenapa? Karena melihat fisik, melihat bisa terbang, kesaktian, itu hanya tertarik kepada pribadi. Dan nanti kalau pribadinya ini meninggal misalnya, umatnya habis. Coba Anda lihat, dukun. Siapa yang suka pergi ke dukun? Tunjuk jarinya enggak usah tinggi-tinggi kali. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan dukun-dukun, misalnya ada kesulitan pekerjaan, pergi ke dukun itu. Ada kesulitan rumah tangga, ke dukun tersebut. Ya, ada beberapa kesulitan pergi ke dukun itu. Sampai dukun itu punya murid banyak. Saudara, apa yang terjadi kalau dukunnya meninggal?
Apa yang terjadi? Anda tetap ke situ? Tidak. Dukunnya meninggal. Anda menganggap, ya murid-muridnya enggak ada yang pinter-pinter. Dah, enggak usah ke sana lagi. Dukun meninggal, sudah bubar. Enggak ada. Yang ada nanti hanya upacaranya saja. Setahunan dukun itu. Ya, tiap ulang tahun kematiannya diperingati, oh kita datang semua di situ, bikin upacara. Tapi habis itu enggak ada lagi hubungan. Nah, agama Buddha tidak mau dibikin seperti itu. Sang Buddha tidak menyatakan bahwa, sudahlah, biku biar bikin pakaian yang aneh-aneh, biar umat tertarik. Tidak. Biku yang sakti-sakti, supaya umat tertarik. Tidak. Karena nanti bikunya meninggal, umat Buddhanya bubar. Tetapi Sang Buddha memberikan penjelasan. Orang tertarik Dharma harus karena keindahan Dharma itu. Sehingga siapapun yang membabarkan, orang akan tetap tertarik. Ini kuncinya. Kenapa Dharma sampai ribuan tahun masih bisa bertahan? Karena tidak tergantung pada pribadi. Karena kalau pribadi, akhirnya pribadinya menjengkelkan. Sudah tidak ada yang ke tempat itu lagi. Oh, pribadi itu sudah meninggal, nggak ada yang ke tempat itu lagi. Tapi ketika orang itu melihat Dharma yang indah, maka kemudian orang itu akan datang. Siapapun yang membabarkan Dharma, karena Dharma itu indah, dia akan tetap datang. Apakah keindahan Dharma ini sekarang? Kalau di dalam Dharma, dicontohkan seperti burung merak. Sudah pernah tahu burung merak? Di televisi atau di kenyataan? Di televisi. Oke, umum Anda semua tahu itu di televisi. Anda bisa bedakan merak jantan dan merak betina? Yang mana di televisi kok merak jantan, merak betina bisa bedain? Hah? Yang mana? Yang ekor panjang merak jantan atau betina? Merak jantan. Saudara-saudara, ini keunikan burung merak. Ketika burung merak jantan itu mengembangkan ekornya sampai indah sekali, merak betina kelepek-kelepek. Langsung mengejar merak jantan. Luar biasa nih. Jadi merak jantannya mengembangkan ekor, langsung beberapa ekor merak betina itu, kawini aku dong, kawini aku dong, kawini aku. Wah, langsung mendekati merak jantan itu. Ini realita kehidupan. Hampir di semua tempat, wanita ataupun betina, kalau dunia binatang, itu selalu dikejar oleh pria atau si jantan. Betul begitu? Contohnya yang paling dekat dengan merak adalah ayam. Ayam betina itu bisa stres. Karena dikejar-kejar merak, dikejar-kejar ayam jantan. Wah, kejar, kemana kamu lari? Aku kejar. Itu ayam. Kucing juga sama. Bagi Anda yang punya kucing, kalau sudah waktunya musim perkawinan, wah, kucing betina sasaran kucing jantan. Anjing juga sama. Betul begitu? Anda pernah lihat betina mengejar jantan? Kalau wanita ngejar pria sekarang banyak. Tapi maksudnya betina mengejar jantan secara alamiah. Karena ini kan pola sudah berubah ya. Wanita mengejar pria sudah berubah. Ya. Tapi sekarang, itu kan karena jumlah pria sudah sedikit dibandingkan wanita. Iya tuh. Jumlah pria nih di dunia ini lebih sedikit daripada wanita, 1:9.
1:9. Satu pria bisa dapat 9 wanita. Jatah saya sudah nggak diambil. Jadi 9 wanita bisa Anda pilih lagi. Tapi 9 wanita itu mulai dari bayi sampai nenek-nenek loh ya. Karena ini hitung jumlah. Nah, saudara-saudara, di dunia hewan, apakah Anda pernah tahu ada betina mengejar jantan? Kalau Anda belum pernah tahu, hanya merak ini yang terjadi. Merak itu begitu membuka ekornya, merak betina berlomba-lomba mendatangi. Dan merak betina yang terpilih, merak hoki dia. Nah, ini contoh merak ini menjadi contoh di dalam Dharma. Hendaknya kita ketika membagikan Dharma adalah seperti merak yang mengembangkan ekornya. Maksudnya merak jantan yang mengembangkan ekornya. Sehingga orang nanti akan datang. Karena tertarik dengan Dharma. Jadi bukan datang karena dipaksa. Tapi dia datang karena dia merasa ini yang saya perlukan. Seperti merak mengembangkan ekornya, demikian pula Dharma. Kita memberikan keindahannya agar orang bahagia mencari Dharma. Saudara-saudara, kalau sekarang kita sudah memahami bahwa mengajarkan Dharma bukan dengan perdebatan. Mengajarkan Dharma bukan dengan memenangkan perdebatan dengan kata-kata. Dharma bukan dibuat tertarik seperti perdukunan karena individu. Tetapi Dharma dibuat menarik karena ajaran itu sendiri. Sehingga orang akan datang belajar Dharma. Sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi merak-merak? Anda akan bisa menjadi merak-merak jantan yang mengembangkan ekor Dharma kepada keluarga Anda, kepada lingkungan Anda, kepada masyarakat di tempat Anda. Dan ketika orang di masyarakat dan di lingkungan Anda itu melihat Anda seperti merak yang mengembangkan ekor, maka mereka kemudian akan berkata dan bertanya, kamu itu belajar apa sih? Kamu itu jalani apa sih? Kok kamu jadi orang kok baik sekali? Inilah saudara. Ini berarti ekor kita sudah mulai menarik orang lain. Saudara-saudara yang hadir di sini, apakah pernah di antara Anda yang mendapatkan kata-kata semacam itu? Kamu itu belajar apa sih kok membuat kamu jadi baik seperti hari ini? Ada? Kalau ada tolong tunjuk jari. Saya ulangi lagi kata-kata saya, mungkin kurang jelas. Ada enggak di antara Anda yang pernah dikatakan entah oleh pasangan hidup Anda, entah oleh orang tua Anda, entah oleh anak Anda, entah oleh teman Anda, entah oleh siapapun juga di sekitar Anda yang kemudian mengatakan, kamu ini kok sekarang jadi berubah ya, kok jadi baik sekali ya. Kamu nih makan obat apa? Atau kamu ini belajar apa? Kok jadi baik? Coba pertanyaan saya sudah saya ulang dan saya tambahin ilustrasi. Tunjuk jari. Tidak ada. Memprihatinkan. Saudara-saudara, kalau ada yang Anda menunjuk jari, berarti Anda sudah melaksanakan Dharma. Sehingga membuat Anda berubah. Karena Anda bisa dengan bangga mengatakan, iya aku dulu memang pemarah. Tapi setelah saya mengenal Dharma, aduh aku jadi sabar seperti hari ini.
orang itu akan bisa bertanya, kok bisa ya kamu? Pernah ada satu kisah nyata saudara. Mungkin satu ketika kalau rekaman ini jadi, kalau jadi loh. Kalau nggak jadi ya sudah. Kalau jadi nanti mungkin orang itu akan nonton, saya pinjem contohnya. Saya minta izin lewat rekaman ini. Tapi nggak sebut nama. Dulu ada yang saya kenal mahasiswa yang masih pacaran. Mereka sekarang anaknya sudah besar, mungkin sudah kuliah. Mahasiswa yang masih pacaran. Belum Buddhis. Kemudian salah satu mulai mengenal Dharma. Kemudian mereka yang ini satu masih sudah kenal prianya, yang wanita belum kenal. Mereka pacaran. Dan pria yang sudah mengenal Dharma ini, dulunya yang emosi menjadi lebih sabar. Menjadi sabar sehingga ada satu masa ada satu problem di dalam hubungan mereka. Kakak dari wanita ini marah dengan pacarnya. Dan datangi ke kosnya, kan Jogja kan biasa kos-kosan. Dulu kos-kosan, kalau sekarang sudah apartemen dan lain-lain sudah beda lah zamannya. Ya ini sudah 30 tahunin lebih yang lalu. Kemudian kakak dari sang perempuan ini, sang wanita ini marah, dia membawa bangku dulu bukan zamannya bangku plastik, masih bangku kayu. Saking marahnya dengan pacarnya adiknya ini, dipukul kepalanya. Wah, pacar adiknya ini sebetulnya orangnya gagah besar. Kalau mau berkelahi, mungkin bisa memenangkan perkelahian. Tetapi setelah dia mengenal Dharma, dia lebih sabar. Dia tidak menyelesaikan perkelahian dengan perkelahian. Tapi dia menyelesaikan emosi itu dengan kesabaran. Sehingga walaupun dengan kepala yang berdarah, dipegang dan dia membahas permasalahan kenapa sih, kamu mukul saya kenapa, dan kemudian ada penjelasannya, dan akhirnya masalah selesai tanpa perkelahian, membuat pacarnya ini, sang wanita ini, sampai terkagum-kagum. Kok kamu bisa berubah ya? Kamu dulu segala itu, kok sekarang sekeras itu? Kok kamu bisa sekarang sesabar ini? Wah, kenapa? Inilah Dharma. Kekuatan Dharma. Akhirnya pacarnya yang wanita itu pun menjadi umat Buddha. Dan mereka kemudian tidak lama lalu menikah, punya anak dan sebagainya. Dan mereka aktif sekali di kegiatan organisasi Buddhis. Sampai hari ini mereka masih tetap. Dan selalu berdua. Anaknya juga dikenalkan Dharma dengan baik. Saudara-saudara, ini yang saya maksudkan tadi adalah bahwa dia sudah mengembangkan ekor meraknya. Sehingga orang di lingkungannya lalu melihat, waduh, kamu kok sudah berubah ya? Wih, kamu memang luar biasa sekali. Bukan saya yang luar biasa, Dharma yang luar biasa. Nah, kalau ini bisa terjadi di dalam keluarga Anda, kalau ini terjadi di dalam lingkungan Anda, di teman-teman Anda, di masyarakat Anda, maka Dharma ini sangat indah. Indahnya Dharma bukan dari kata-kata, tapi indahnya Dharma adalah di dalam pelaksanaan. Karena kita harus menjadi merak yang mengembangkan ekor. Sekarang, pelaksanaan apa yang kita perlu kembangkan? Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, Dharma ini prinsipnya ada 3, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaan adalah ketika Anda mau berbagi dengan pihak lain. Berbagi bermacam-macam, berbagi materi adalah tingkat awal. Ya, Anda berbagi materi, misalnya Anda punya bunga yang indah, Anda berikan.
Ya pulang acara ini, nanti Pak Wedi bisa ambil bunga yang indah, kasih kepada siapa yang kira-kira Anda berminat. Ya, ini kerelaan. Ini loh, aku kasih, aku simpenkan. Ini di depannya bantenya. Bantenya kalau sudah ceramah, wah bunga ini sudah dikena pemercikan air. Saya ambilkan ini. Wah langsung Pak Wedi ambilkan dan kasihkan. Boleh. Ya. Itu adalah kerelaan. Kerelaan yang pertama adalah kerelaan yang materi-materi begini. Benda-benda. Ya. Tetapi saudara, kerelaan materi hanyalah awal. Ada kerelaan yang bukan materi. Yaitu kemauan. Ketika Anda mau datang ke sini, ini adalah kerelaan. Anda rela datang ke sini. Walaupun mungkin Anda ada yang satu kompleks di sini, satu perumahan di sini. Tapi ada juga yang mungkin dari tempat-tempat yang berbeda. Anda mau datang ke sini di lantai 3 maupun di lantai 2. Itu adalah bagian dari kerelaan. Dan kalau kerelaan Anda hadir ini, hadir dengan badan, hadir dengan batin. Ini Anda kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda rela mendengarkan orang yang Anda cintai itu ngomong. Anda rela menemani orang yang Anda sayangi itu untuk pergi ke beberapa tempat. Maka Anda sudah menunjukkan keindahan dharma. Beberapa orang dengan pasangan hidupnya kadang diajak ngomong sibuk nonton televisi, sibuk SMS, sibuk baca koran. Tapi begitu sekarang kita tahu, oh agama Buddha ada yang kerelaan. Oke, aku bisa kerelaan. Yaitu apa sekarang? Aku memberikan perhatian, kemauan untuk mendengar. Oke, sekarang pasangannya ngomong, kita dengarkan baik-baik. Boleh. Ada pasangan hidup yang diajak ngomong sibuk nonton televisi? Banyak. Kasihan. Kasihan yang ngomong. Karena dia ngomong ini kan mau ada perhatian. Cobalah Anda ngomong sekarang sama tembok. Apa enaknya coba? Oh tembok, kamu memang aku senang sekali ya. Kok kamu bisa rata ya tembok? Warnanya kok sama ya tembok? Apa enaknya coba ngomong? Kan kita ngomong sama manusia kan supaya ditanggapi. Tapi dia nonton televisi terus. Cobalah sekarang. Televisinya dimatikan. Ngajak ngomong sebelahnya. Ini akan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Hanya mengembangkan kerelaan. Dan akhirnya dia akan mengatakan, kamu nih kok sekarang baik sekali ya. Dulu aku kalau ngajak ngomong kamu nonton TV, baca koran. Sekarang kok kamu bisa ya koran langsung kamu lipat. Kemudian televisi kamu matikan, kamu dengarkan saya. Kamu belajar apa sih? Belajar dharma. Bahwa kerelaan. Kamu sudah mau cerita sesuatu ya aku rela untuk mendengarkan. Oh kamu pasangan hidup. Oh kamu anak, kamu orang tua. Ya aku harus mendengar toh. Karena kamu mau ngomong sesuatu. Begitu Anda mengatakan, ini karena saya belajar dharma. Langsung dia mengatakan, kemana? Kemana belajar dharma? Iya dharma suci toh. Wah. Oh ya. Ah. Ini salah satu cara saudara. Kenapa? Anda adalah dharma duta. Sehingga nanti biara akan banyak yang datang. Karena Anda melaksanakan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau kerelaan. Dan itu banyak sekali kerelaan. Nanti mungkin dalam diskusi kita bisa kembangkan lagi ya. Yang lain-lain. Kemudian yang kedua, kemoralan. Pelaksanaan dharma yang kedua adalah kemoralan. Yaitu apa? Minimal 5 kemoralan. Tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Sehingga Anda yang punya kebiasaan-kebiasaan berbohong misalnya. Anda sekarang mulai lebih mengembangkan kejujuran. Kata-katanya lebih dipercaya. Maka nanti pasangan hidup, anak, teman, akan menganggap Anda, wih kamu kok sekarang berubah ya. Kata-katamu sekarang sudah bisa dipegang. Bisa dipercaya. Kenapa? Karena saya belajar dharma. Untuk apa saya bohong?
Karena membohongi orang lain sebetulnya dimulai dengan membohongi dirinya sendiri dulu. Sekarang kalau saya sudah bisa jujur, saya jujur dengan diri saya sendiri, saya tidak perlu membohongi kamu. Beberapa orang di lingkungan kita, kalau janji, besok ya saya ke rumahmu, bolehlah saya dengar janjimu. Tapi kalau besok sudah sampai depan rumah, baru aku percaya. Tapi kalau belum sampai depan rumah, ya aku cuma mendengar aja janjimu. Sering toh ada kata-kata juga itu. Kenapa? Karena orang itu sudah sering bohong dalam kehidupan sehari-hari. Tapi begitu dia sudah mulai sering jujur, saya akan ke rumahmu, sungguh dia ke rumah kita. Maka kita akan tanya, jam berapa? Jam 7, oke. Besok jam 7 kita siap di rumah, dia sungguh-sungguh datang. Ini orang yang tidak berbohong. Akhirnya kita akan bertanya, wih kamu ini kok bisa ya tepat waktu gini? Ya belajar Dharma. Di mana? Wihara Dharma Suci. Ini saudara, yang membuat kita kemudian, membuat kita seperti merak yang mengembangkan ekor. Orang akan datang. Kalau ada kerelaan, ada kemoralan, ada konsentrasi, meditasi. Saudara-saudara, ada satu cerita yang barusan berkembang, baru saya dapatkan maksud saya, berkembang dalam batin saya. Ada seorang yang tidak terlalu percaya agama. Wah, kalau ngomong bukan agama sama sekali. Yang dibahas bukan agama. Tapi dia adalah orang yang sulit tidur. Ada yang di sini sulit tidur? Ada? Enggak ya? Untung. Karena ternyata orang yang sulit tidur itu, tidur saja itu bayar loh. Karena dia beli obat tidur. Jadi bayar. Mau tidur, bayar dulu. Obat tidur kan ya lumayan tuh. Entah berapa harganya. Berapa ya harganya ya? Berapa ya? Kira-kira berapa tuh? Oh, kalau nggak tahu sungguhan berarti nggak pernah pakai nih. Minimal sudah tahu nih Bapak ini tahu kalau saya jebak tuh. Ya, oke lah. Wah, Bapak sudah hebat. Jadi sekarang dia kalau mau tidur itu minum obat tidur. Mau minum obat tidur. Kemudian dia tanya, gimana caranya? Biar kalau saya tidur tidak pakai obat. Karena waktu ketemu dengan saya katakan, satu, kamu ini tidur berbiaya. Yang kedua, orang tidak bisa tidur adalah orang yang paling menderita di dunia. Karena bayi saja pinter tidur. Bayi 24 jam bisa tidur, dibangunkan, dikasih minum lagi, tidur lagi, 3 jam sekali, 4 jam sekali tidur. Bayi tidur pinter. Orang yang sudah dewasa, kalau nggak bisa matematika, bisa les matematika. Nggak bisa main piano, les piano bisa. Nah, nggak bisa tidur. Masa ada lesnya? Nggak ada. Mas saya ngomong ini paling menderita lah. Satu sudah berbiaya, yang kedua nggak ada sekolahnya. Tapi jangan khawatir. Di sini Anda bisa belajar. Les tidur. Mau kita coba? Ayo. Sudah, kemudian saya ajarkan tentang prinsip dasar meditasi. Jadi, kamu tidak bisa tidur. Itu yang salah bukan badannya. Maka kamu percuma minum obat tidur. Manusia itu badan sama batin. Nah, ketika batinnya ini gelisah, badannya ini tidak mau tidur. Kemudian kamu obat tidur, itu adalah badan yang kamu obat tidur. Akhirnya badannya memang tidur karena dilemahkan pikirannya. Tapi batinnya tetap bergelombang, bergejolak ke sana ke sini. Dan akhirnya bangun tidur stres. Karena tidak menyelesaikan permasalahan, yaitu bangun dengan seger. Tapi yang ada adalah bangun dengan pikirannya masih berat. Nah, sekarang cara supaya kita
bisa tidur enak bukan dengan menggunakan obat tidur, tapi dengan batin yang tenang. Batin yang tenang bagaimana? Dengan meditasi. Nah, saudara-saudara, kemudian kita ajarkan dasar-dasar meditasi sedikit. Bagaimana cara duduknya, kemudian bagaimana cara fokusnya. Wah, dia langsung praktek di depan saya. Gimana cara gini? Oh, oke. Ah, betul, sudah dicoba. Dan kemudian, kemarin itu terjadi di masa wasa. 1 bulan kemudian, 2 bulan, nah ini sudah keluar wasa kemarin, kabar dari anaknya mengatakan, "Wih, sekarang papa saya sudah enak tidur, sudah tidak minum obat tidur lagi." Nah, saudara-saudara, akhirnya orang ini menunjukkan manfaat dia belajar Dharma. Dan akhirnya mengkondisikan orang lain tertarik. Wah, dia saja bisa belajar kayak gitu. Aku nanti juga mau belajar. Inilah saudara yang saya maksudkan, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, Dharma itu indah kalau kita jalani sungguhan. Sehingga orang melihat kitalah Dharma itu. Kitalah tempat praktek Dharma itu. Sehingga orang melihat kita, melihat Dharma. Kemana kita pergi, kita menjadi Dharma Duta. Sehingga orang melihat, kelakuannya bagus, ya orang ini. Ucapannya bagus, ya orang ini. Cara berpikirnya bagus, ya orang ini. Belajar Dharma, ya orang ini. Woi, orang ini kok sekarang jadi baik sekali ya. Aku mau ngikut. Kalau sudah dengan demikian, saudara, keindahan Dharma bukan terletak di buku-buku. Keindahan Dharma bukan terletak di hal-hal di luar diri. Tapi akhirnya keindahan Dharma ada di dalam diri kita. Ketika kita melaksanakan Dharma yang sederhana saja, apakah itu kerelaan, apakah itu kemoralan, apakah itu konsentrasi. Anda boleh lakukan yang Anda mau kerjakan, pokoknya salah satu dari 3 ini. Apalagi kalau bisa 3-tiganya. Tidak bisa 3 ya 2, tidak bisa 2 ya 1. Dan akhirnya dari apa yang Anda kerjakan, Anda menjadi merak. Andalah keindahan Dharma. Dharma di dalam diri Anda itulah yang membuat indah. Dan akhirnya Anda akan memetik manfaat, Anda akan memetik kebahagiaan, orang lain di sekitar Anda pun akan ingin belajar dari Anda, ingin praktek dengan Anda. Dan akhirnya Anda menjadi sumber kebahagiaan untuk diri Anda, sumber kebahagiaan untuk keluarga Anda, sumber kebahagiaan untuk lingkungan Anda. Kemana Anda pergi dengan pelaksanaan Dharma, di sanalah Anda akan mendapatkan kebahagiaan dan memberikan kebahagiaan. Inilah tiada yang seindah Dharma ketika kita mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Sehingga kita menjadi sumber inspirasi perubahan oleh lingkungan kita, sekitar kita, untuk kebahagiaan diri kita maupun lingkungan kita. Semoga ini akan memberikan manfaat, semoga nanti akan diperdalam di dalam diskusi kita pada kesempatan yang berikutnya. Semoga Anda berbahagia dan semoga Anda selalu menjadi cerminan keindahan Dharma di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.